Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu terdapat di Provinsi Jawa Timur. Kerajaan ini berpusat di Kota Daha, yang sekarang terletak di sekitar Kota Kediri. Sungguhnya Kota Daha sudah ada sebelum Kerajaan Kediri berdiri. Tahu nggak sih teman-teman kalau kata ini berasal dari kata Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamwatan yang dikeluarkan oleh Airlangga pada tahun 1042. Hal ini sesuai dengan berita dalam Serat Calon Arang bahwa saat akhir pemerintahan Airlangga, pusat kerajaan sudah tidak lagi berada di Kahuripan, melainkan pindah ke Daha. Kerajaan ini merupakan salah satu dari pecahnya Kerajaan Kahuripan pada tahun 1045. Kerajaan Kediri berwilayah juga di bagian selatan Kerajaan Kahuripan. Nah, tahu nggak teman-teman, pada tahun 1042, pada akhir November, Airlangga terpaksa memutuskan atau membelah kerajaan dibagi menjadi dua karena kedua putranya saling bersaing memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat yang bernama Panjalu. Kerajaan tersebut berpusat di daerah Kota Baru, yaitu Daha. Sementara putra yang bernama Papanji Garasakan mendapatkan kerajaan timur, yaitu Kerajaan Janggala. Kerajaan yang berpusat di daerah Kota Lama, yaitu Kahuripan. Awal berdirinya Kerajaan Kediri. Tadinya Kerajaan Kediri bermulai dari Raja Airlangga, seseorang yang berkuasa di Kerajaan Medang Kamulan. Di tengah masa kejayaannya, beliau memindahkan kekuasaannya ke wilayah Kahuripan dengan nama Panjalu, yang berpusat di Kota Baru, seperti yang dilansir yang mengacu pada kitab Negara Kertagama. Dan dalam kisahnya, dia memiliki dua orang putra yang saling merebutkan kekuasaannya, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Untuk menghindari pertumpahan darah antara dua orang anaknya yang saling berebut kekuasaan, Raja Airlangga membagi menjadi dua, yang wilayah barat yaitu Kerajaan Jenggala dan wilayah timur yaitu Kerajaan Kediri. Walaupun sudah dibagi kekuasaannya, keduanya tetap berperang karena berhak merasakan kekuasaan Airlangga. Singkat cerita, peperangan tersebut dimenangkan oleh Kerajaan Panjalu, yaitu yang sekarang dikenal sebagai Kerajaan Kediri. Raja pertama dari kerajaan tersebut yaitu anak dari Airlangga yang bernama Sri Samarawijaya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai masa kejayaan Kerajaan Kediri, berikut Raja Kerajaan Kediri beserta masa pemerintahannya. Yang pertama ada Sri Samarawijaya yang menjabat pada tahun 1042 hingga 1051 Masehi. Yang kedua ada Sri Jetandrakara yang menjabat pada tahun 1051 hingga 1112 Masehi. Yang ketiga ada Sri Bameswara yang menjabat pada tahun 1112 hingga 1135 Masehi. Selanjutnya ada Jayabaya yang menjabat pada tahun 1135 hingga 1159 Masehi. Yang kelima ada Sri Sarweswara yang menjabat pada tahun 1159 hingga 1169 Masehi. Yang keenam ada Sri Aryaswara yang menjabat pada tahun 1169 hingga 1180 Masehi. Adapun raja terakhir yaitu Kertajaya yang menjabat pada tahun 1194 hingga 1222 Masehi. Adapun masa kejayaan Kerajaan Kediri yang paling terkenal adalah masa pemerintahan Raja Jayabaya, yaitu pada tahun 1135 hingga 1159 Masehi. Beliau juga dikenal dengan salah satu raja besar di tanah Jawa. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Kediri juga berhasil mengambil alih seluruh kekuasaan Airlangga dengan cara mengalahkan Kerajaan Janggala dan menyatukan Kediri. Kerajaan yang dipimpinnya juga sangat makmur.
hingga menyebar ke seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Garis keturunan Jayabaya juga memunculkan beberapa pemimpin besar sepertinya Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram Islam. Uniknya, Jayabaya juga memiliki ramalan-ramalan yang terbukti di era modern saat ini. Peninggalannya banyak berupa prasasti, candi, arca, dan karya sastra. Berikut adalah peninggalan-peninggalan Kerajaan Kediri. Yang pertama ada prasasti. Prasasti peninggalan Kerajaan Kediri berikut ini berisi tentang pemberian tanah dari Raja Kediri saat itu kepada pendeta Buddha. Berikut adalah macam-macam prasastinya. Prasasti Siraketing, Prasasti Hurare, Prasasti Hantaran, Prasasti Kamalayan, Prasasti Puncangan, serta Arca dan Candi. Namun, arca dan candi merupakan simbol kemajuan kesenian dan kebudayaan masyarakat Kerajaan Kediri pada saat itu. Adapun makna dari relief yang ada di candi berkisah mengenai Buddha, kisah Ramayana, dan Baratayuda. Berikut adalah arca dan candi peninggalan dari Kerajaan Kediri. Arca Dwarapala merupakan arca penjaga pintu yang berwujud raksasa. Arca ini ditemukan di beberapa candi seperti Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Penataran. Arca Ganesha merupakan arca dewa dengan kepala gajah. Arca ini ditemukan di beberapa candi seperti Candi Jago dan Candi Penataran. Arca Nandiswara dan Mahakala merupakan arca dewa dengan wajah menyeramkan. Arca ini ditemukan di beberapa candi seperti Candi Jago dan Candi Penataran. Masa kehancuran Kerajaan Kediri. Setelah melewati masa kejayaan dan beberapa pemimpin, Tahu nggak teman-teman, Kerajaan Kediri ini runtuh pada tahun 1222 Masehi pada kekuasaan Raja Sri Kertajaya. Beberapa faktor yang menjadikan kerajaan ini runtuh yaitu 1. Perang Ganter. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel meminta perlindungan para Brahmana yang merasa teraniaya oleh Raja Kertajaya. Ken Arok kemudian memimpin pemberontakan yang dikenal sebagai Perang Ganter. 2. Yakni perilaku Raja Kertajaya. Raja Kertajaya dianggap kejam dan melanggar agama. Ia menyuruh para Brahmana untuk menyembahnya sebagai seorang dewa. keruntuhan Kerajaan Kediri ditandai dengan kemenangan Ken Arok atas Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Tumapel atau Kerajaan Singosari.